Oke, silakan dibuka kameranya ya. Oke, baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, sudah terlihat ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita masuk ke materi terkait dengan metode pricing atau apa ya namanya penentuan premi ya gitu di asuransi kesehatan. Nah, ada dua sebenarnya untuk penentuan premi, itu ada untuk rawat inap dan juga rawat jalan. Cuman yang rawat inap itu mungkin akan lebih kompleks ya dibandingkan dengan yang rawat jalan gitu. Strukturnya sebenarnya. Nah, ini penentuan premi ini masih berdasarkan model, istilahnya model sederhana ya. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut lagi gitu ya, terkait dengan misalnya nanti spesifik produknya itu apa, bisa jadi misalnya produknya adalah penyakit kritis atau LTC, long term care, atau disability gitu ya. Nah, beberapa model tersebut itu punya karakteristiknya masing-masing gitu dan pendekatannya juga. Jadi bisa jadi misal yang critical illness itu bisa jadi dengan pendekatannya lebih cocok dengan multiple state gitu ya. Terus kemudian dengan rantai Markov dan lain sebagainya. Nah, kalau yang LTC mungkin dengan hal yang sama, cuman ada state-state khusus mungkin yang harus ditambahkan gitu. Jadi pengembangan modelnya itu bisa berbeda-beda tergantung dengan si produknya gitu. Jadi mungkin nanti ada yang mau membahas ini untuk TA ataupun terkait dengan KP gitu ya. Karena kan kalian akan memasuki semester tersebut nantinya.
Ini bisa jadi bahan untuk apa ya? Untuk mencari tahu nanti arahnya itu akan kemana gitu ya, arah riset akan kemana. Nah, jadi dalam metode pricing ada yang namanya dikenal metode deterministik ya. Metode ini tujuannya untuk memudahkan untuk memahami permasalahan asuransi kesehatan. Dan perhitungan jaminan rawat inap itu untuk yang lebih kompleks dibandingkan dengan yang di rawat jalan gitu ya. Karena rawat inap itu ada beberapa hal, nanti mungkin ada stat-stat khusus yang ditambahkan gitu. Nah, ini kalau kalian ingat, ini kan sebenarnya konsep dari apa ya? Bentar, ini saya zoom. Nah, ini adalah konsep dari estimasi total biaya S ini atau agregat ya kalau di asuransi umum. Jadi S total claim gitu ya sama dengan jumlahan dari XI, I-nya berjalan dari 1 sampai N. I ini adalah berapa sih banyaknya klaim gitu ya. Misalnya untuk rawat inap itu kan berarti biasanya dalam 1 tahun berapa lama atau berapa hari dalam setahun tersebut yang diklaim untuk rawat inap. Jadi I-nya berjalan misalnya 120 hari, berarti I-nya 1 sampai 120 XI gitu ya per malamnya berarti ya. Nah, kalau misalnya rawat jalan berarti kan berapa kali visit misalnya. Nah, ini adalah totalnya gitu. Ini metode masih dalam bentuk model sederhana sebenarnya. Kemudian ekspektasi S, ketika kita kenakan ekspektasi kepada S ini yang merupakan jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N XI. Ekspektasi S itu sama dengan ekspektasi dari jumlahan I 1 sampai dengan N XI. Maksudnya apa? Kelihatan ya. Jadi ini dikenakan terhadap ekspektasi akan sama dengan ini sudah di loss model ya sebenarnya. Jadi ekspektasi dari N atau banyaknya atau frekuensi gitu ya dikali dengan ekspektasi dari X gitu kali severity gitu. Jadi adalah rata-ratanya dan X top ini adalah rata-rata expected-nya dari variable random X, di mana N itu tadi kan severity frekuensi, N itu adalah bilangan random banyaknya klaim setahun. Jadi berapa sih banyaknya klaim dalam 1 tahun gitu ya. Misalnya tadi kalau saya bilang kalau rawat inap bisa 12 hari gitu misalnya, berarti N-nya itu sama dengan 12. Terus kemudian dia bilangan random ya, discrete. Kemudian X itu adalah besarnya klaim dalam rupiah, maka di sini adalah bilangan random real gitu. Karena kalau X itu menyatakan besar klaim dan N itu menyatakan banyaknya klaim. Sampai sini ada mau ditanyakan? Masih aman? Masih ya? Ini mengulang, sebenarnya konsepnya kalau ditanya asuransi kesehatan itu maksudnya asuransi apa? Asuransi 2 ya, basicnya asuransi umum dan asuransi jiwa. Nah, asuransi kesehatan ini maksudnya asuransi apa nih? Asuransi jiwa. Jiwa, terus ada lagi? Ayo, kita udah sampai sejauh ini loh, masa kalian nggak tahu? Asuransi kesehatan itu masuknya ke asuransi umum, asuransi jiwa. Asuransi umum, Ibu.
Kenapa pertanyaannya? Karena kalau misalnya asuransi jiwa itu hanya bisa diklaim kalau tertanggung meninggal dunia. Ya, itu ya. Jadi meskipun yang dibahas ini adalah kesehatan, itu bukan berarti dia asuransi jiwa gitu ya. Karena asuransi jiwa itu klaimnya sekali, ya kan? Klaimnya sekali, begitu apa? Begitu tertanggung meninggal dunia gitu. Nah, kalau asuransi kesehatan ini bentuk dari asuransi umum. Jadi selain asuransi jiwa, semua jenis asuransi itu ada masuk ke dalam asuransi umum, termasuk juga asuransi kesehatan gitu. Maka di sini kenapa kita pakai konsep dari di buku loss model? Karena buku loss model itu untuk secara umum ya, itu untuk asuransi umum gitu. Digunakan pada jenis asuransi umum. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan udah paham nih apa sih namanya. Kalau ujian tahu ya bedanya. Oke. Nah, ini secara umum ya. Jadi dalam model asuransi kesehatan biasanya untuk state. Nah, nih, ada sakit meninggal. Perubahan percepatan ya dari sehat menuju sakit. Sehat ini ditulis dalam state 1 saya. Ini state 1 loh, ini gede banget. Ini state 1, ini state 2, ini state 3 gitu. Maka T12 itu adalah dari sehat ke sakit. Nah, biasanya ini ada yang disimbolkan dengan mu. Kalau di di stokastik itu probability ya, P12 probabilitas dari sehat ke sakit. Atau kalau di Markov ya, atau dalam asuransi kesehatan biasanya mu jadi percepatan seorang itu berubah state dari sehat ke sakit gitu. Nah, ini disimbolkan dengan T gitu ya. Ini hanya ini aja. Kemudian dari sakit itu bisa ke sehat, maka T21. Jadi 2 di awal itu state pertama. Dia akan pindah ke 1, maka state dari 2 ke 1 gitu. Jadi sakit ke sehat. Terus kemudian 2 ke 3, artinya apa? Dari sakit ke meninggal. Bisa juga dari sehat ke meninggal. Bisa nggak dari meninggal ke sakit dan meninggal ke sehat? Nggak ada ya, kalau meninggal kubur. Ya, hanya satu arah. Sakit dan bisa meninggal. Nah, kadang di asuransi kesehatan juga ada rider produknya. Itu rider itu apa sih Bu? Jadi dia menggabungkan gitu loh. Jadi nggak hanya state-nya kan ketika yang kita fokuskan ketika asuransi kesehatan di sini ya, ketika sakit gitu. Tapi Bu, saya mau nambahin ini Bu, benefitnya akan diberikan ketika seorang itu meninggal, baik itu akibat sakit ataupun sehat. Maka di sini kan ada ya 1 ke 3 dan 2 ke 3. Nah, perhitungan ini biasanya menggunakan asumsi mortality table atau tabel mortalita gitu ya. Jadi dari sehat ke meninggal. Kalau sehat ke sakit biasanya menggunakan tabel morbiditas gitu. Jadi bagaimana seorang itu
Dan sakit ke meninggal berarti melihat berapa banyak sih gitu ya, atau dari data, biasanya data seorang yang sakit kemudian sakit karena tertentu ya gitu ya, biasanya kan covernya tergantung produknya, kemudian setelah itu meninggal gitu. Jadi state-nya itu atau penentuan ini panah ini bergantung kepada nanti kalian benefitnya mau diberikan seperti apa gitu. Nah, biasanya ada juga ditambahan rider. Rider itu di sini untuk asuransi jiwa. Misalnya ketika sehat dia meninggal atau ketika sakit dia meninggal gitu. Bu, jadi bisa digabungkan nggak sih Bu? Ya itu bisa. Dengan rider itu digabungkan benefitnya dengan asuransi jiwa. Tuh. Oke. Ini model dasarnya ya, model dasarnya. Nah, kemudian kan ini ada khusus untuk rawat jalan dan khusus untuk rawat inap ya. Nah, gimana sih kalau dari model yang sebelumnya yang hanya ini sehat, sakit, meninggal, kita kembangin lagi nih modelnya untuk asuransi kesehatan rawat inap. Jadi kalau untuk asuransi kesehatan rawat inap, dari diagram yang ini ya, kan ada yang sakit nih ya, kita kan fokusnya ke yang sakit ya. Nah, yang sakit ini kita kembangin lagi. Kenapa? Biayanya perawatan digunakan untuk apa? Misal, rawat ICU, kamar, bianeka, bedah, dan lain-lain. Nah, bedah itu ada lagi nih. Misalnya adalah untuk kalau bedah ya, kamar, anestesi, dan juga dokter gitu. Kalau kamar ya berarti harus ada dokter visit ya, dokter. Terus kemudian kalau memang kompleks gitu ya penyakitnya, maka akan ada para ahli gitu. Atau dokternya nggak cuma satu mungkin ya. Nah itu biaya-biaya lain yang akan mungkin dibebankan ketika seorang itu sakit dan masuk ke rawat inap gitu. Nah ini banyak ya pembagiannya, jadi bisa dari ICU, lain-lain ini yang lain gitu kan ya. Oke. Nah kemudian bagaimana untuk model rawat jalan? Nah rawat jalan ketika tadi sakit itu bisa macam-macam kan ya. Apa sih namanya, yang ini tergantung benefitnya apa gitu. Rawat jalan, jadi dalam polis itu kan ada tuh dia untuk rawat jalan bisa apa saja gitu. Nah itu masuk sini. Misalnya adalah lab diagnosis, fisioterapi, dokter dan obat, spesialis, dokter. Nah nanti dari dokter bisa ke spesialis rujukan ya, atau dari spesialis bisa ke obat, atau dari dokter langsung dapat obat gitu. Atau dokter ke spesialis berarti rujukan. Nah seperti itu gitu ya. Ini adalah contoh untuk diagram rawat jalan. Oke, sampai sini mungkin ada mau ditanyakan. Kita lanjut ya. Metode pricing itu dibuat, asumsinya apa? Asumsinya dia dapat berubah-ubah. Kenapa? Enggak, cuman preminya itu biasanya ya, maksudnya kenapa sih kumpulan? Karena dalam hal itu
merujuk pada ini yang konvensional ya, bukan yang BPJS ya. Sebenarnya sama sih, BPJS juga agregat. Jadi kalau semisal biasanya bisa jadi dalam satu keluarga atau masuk di perusahaan gitu ya, perusahaan jadi karyawannya dikumpulkan gitu kan, jadi satu polis tersendiri. Kemudian bisa di dalam satu perusahaan atau tadi itu ya keluarga gitu, atau beberapa orang, jadi komunal. Nah, maka asuransi kumpulan di mana benefitnya itu namanya tailor made. Tailor made itu berdasarkan permintaan pemegang polis gitu. Misal saya mau ini ya asuransi kesehatan dan itu ada benefit, misalnya benefit tambahan untuk perawatan gigi misalnya kayak gitu. Terus ada lagi rawat inap gitu ya, rawat inap misalnya untuk bersalin dan lain sebagainya. Jadi itu yang bersifat tailor made tadi itu dibuat berdasarkan permintaan si pemegang polis. Maka itu lebih cocok untuk metodenya pricing gitu ya. Nah, kalau berdasarkan metode pricing tersebut, preminya nanti memperhatikan manfaat yang dibuat untuk satu polis asuransi kumpulan. Jadi manfaatnya seperti apa? Seperti ini ya. Nih, waktu itu kan udah pernah ngecek ya masing-masing polis di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, nih. Jadi ini adalah manfaat asuransinya. Tadi yang kan custom made ya istilahnya kayak gitu. Dibuat berdasarkan permintaan dari si pemegang polis. Misalnya jenis manfaatnya apa? Kamar rawat dan makan. Nah, maksimumnya itu adalah sebesar 500.000 klaimnya gitu. Terus kemudian apalagi kamar ICU 750.000. Ini batas tahunannya. Jadi maksimum untuk manfaat yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi IP 500, ada IP 500 plus. Kalau IP 500 plus itu tidak berdasarkan maksimum dari masing-masing ini. Jadi dia lebih fleksibel di mana charge artinya apa? Berdasarkan kwitansi dari rumah sakit. Jadi yang penting totalnya itu adalah sebesar 50 juta dalam 1 tahun gitu. Tapi kalau yang ini yang sebelah kiri ini diberikan manfaatnya maksimum dari per setiap jenis ini. Misalnya anestesi kalau kompleks 35 juta, pembedahan besar 25 juta, pembedahan sedang 15 juta dan seterusnya. Sebenarnya kalau lebih menguntungkan bagi si pemegang polis yang IP 500 plus ya. Jadi nggak ada batasan berapa, yang penting batas maksimum tahunannya adalah sebesar 50 juta gitu. Jadi berdasarkan kwitansi aja. Kalau udah lebih dari 50 juta berarti kan si perusahaan asuransi itu nggak ngebayarin gitu. Jadi karena dia batas maksimumnya. Atas lah ya. Nah, bagaimana sih untuk menghitung premi murni risikonya? Untuk premi murni seperti biasa di loss model, kita akan mengalihkan antara estimasi dari frekuensi atau expected dari N-nya dikali dengan estimasi dari severity atau expected dari X-nya gitu kan. Ini sama seperti sebelumnya. Jadi ini ekspektasi dari N gitu kan ya. Ekspektasi dari X gitu kan. Nah, ini akan menjadi apa? Premi gitu. Jadi banyaknya expected dari
frekuensi dikali dengan estimasi dari severity atau besarnya klaim. Nah, dalam menghitung estimasi ini masing-masing ya, jadi ada dua komponen yang harus kita hitung, masing-masing adalah frekuensinya dan juga severity-nya. Dalam perhitungan estimasi ini ada hal-hal yang diperhatikan, misalnya adalah usia peserta, jenis kelamin, jenis pekerjaan, wilayah tempat tinggal, dan lingkungan tempat bekerja. Nah, ini biasanya pada saat mengisi underwriting ya, itu ditanyakan gitu ya, bagaimana sih usia pekerjanya, jenis kelaminnya, kemudian pekerjaan, wilayahnya, dan juga lingkungan tempat bekerja, karena biasanya hal itu berpengaruh sih sebenarnya. Untuk sebagai contoh, kalau yang punya risiko tinggi gitu ya, lebih banyak risiko tinggi terpapar dan akan sakit gitu ya, mungkin preminya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang punya risiko rendah gitu. Dan juga usia tentunya. Kenapa usia yang tua itu cenderung lebih mudah untuk atau rentan terkena penyakit, sehingga maka estimasi dari preminya sendiri itu akan cenderung lebih tinggi gitu biasanya di usia-usia tertentu atau usia atasnya. Surat keterangan domisili bikin. Oke. Udah itu belum sama kesehatan. Surat kesehatan itu ya jiwa sama jiwa lainnya dengan yang 500.000. Lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah estimasi unit cost. Estimasi unit cost ini dia menghitung per peserta gitu ya. Jadi per unit gitu. Berapa sih cost atau yang harus dikeluarkan oleh pemegang polis untuk per unitnya. Jadi per pesertanya. Menggunakan apa? Namanya menggunakan data historis klaim. Gitu. Jadi maka untuk klaim-klaim yang sudah pernah dibayarkan dan sudah terjadi itu dicatat gitu ya. Kemudian itu akan menjadi bahan untuk perusahaan asuransi untuk menghitung gitu ya premi di masa mendatang dari data historisnya. Nah, data historis klaim ini rawat inap yang diberikan manfaat. Ada dua informasinya di data tersebut ya, data klaim itu adalah jumlah orang yang menggunakan manfaat per setiap jenis manfaat dan jumlah pengajuan klaim atau berapa sih besar klaimnya gitu. Berapa banyak orangnya ya dalam yang mengajukan manfaat tersebut dan berapa sih jumlah klaimnya atau besar klaimnya yang harus dibayar oleh pemegang polis gitu. Nah, itu ya. Nah, itu adalah dua hal yang perlu dicek. Nah, berdasarkan dua informasi itu kita akan mencari rata-rata biaya per jenis manfaat untuk satu kali utilisasi yang terjadi. Nah, berdasarkan dua informasi tadi, kita akan mencari rata-rata biaya per jenis manfaatnya. Kelihatan nggak? Nggak ya? Bentar. Ini agak... Oke, lanjut ya. Nah ini, jadi average charge atau rata-rata biaya per jenis manfaatnya, jadi total tagihan dari rumah sakit dibagi dengan berapa sih banyak
orang yang mendapatkan manfaat tersebut gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini, misal sebagai contoh, kelihatan enggak? Nah, sebagai contoh, jadi jumlah tagihan biaya atau klaim dari rumah sakit untuk kamar rawat dan makan dalam 1 tahun ya. Kenapa? Karena biasanya asuransi kesehatan itu jangkanya pendek 1 tahun gitu. Jadi untuk jumlah tagihan biaya rumah sakitnya itu sebesar 72.586.000. Nah, berapa sih jumlah orang yang menggunakan manfaat dihitungnya per hari? Kenapa? Karena sebelumnya manfaat yang diberikan ini, nah ini ya, ini tuh sebenarnya per unitnya berarti per hari gitu kan ya, bukan per orang tapi per hari. Nah, dari sini, jadi kalau diambil rata-ratanya 72.586.000 dibagi dengan 168 hari adalah 432.059. Artinya per harinya itu dibebankan sebesar gitu ya. Rata-ratanya itu adalah 432.059. Kemudian misalnya sebagai contoh lagi, rata-rata charge di rumah sakit itu adalah 562.169. Ini yang total ya. Jumlah tagihannya secara keseluruhan dibagi dengan berapa sih jumlah orang yang menginap atau 45. Jadi totalnya adalah 12.492.644. Nah, ini yang atas itu adalah average charge untuk kamar dan yang di bawah adalah average charge untuk rumah sakit gitu. Jadi ini total ya, jumlahnya 45 orang, jumlah tagihannya segini di rumah sakit. Nah, kemudian ini jumlah tagihannya, ini jumlah orangnya 45, jadi kalau dibagi hasilnya adalah 12.492.644. Nah, ini adalah artinya rata-rata charge yang per unit ya, dalam hal ini adalah orang. Kalau yang atas adalah unitnya kamar. Oke, nah bagaimana sih menghitung estimasi charge? Untuk menghitung ini kan baru rata-rata charge ya. Estimasi charge itu rata-ratanya dikali 1 plus margin severity. Jadi marginnya itu biasa ditetapkan gitu. Dia sebagai koefisien variansi atau standar error lah ya. Berapa sih maksimumnya gitu. Nah, itu yang akan dibuat sebagai margin severity-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, misal ditetapkan bahwa margin severity-nya itu adalah 10%. Nah, ini berdasarkan perusahaan asuransi ya, maksudnya dia beberapa gitu. Nah, kalau misalnya margin severity-nya 10%, maka tadi yang sebelumnya itu adalah average charge-nya 432.059 kali 10% kali 110% nih berarti ya. Kali 110% itu adalah 475.266. Nah, ini adalah estimasi charge-nya. Begitu juga untuk yang lainnya gitu. Jadi kalau dihitung estimasi charge kamar adalah 432.000 kali 110. Kemudian yang estimasi charge untuk keseluruhan atau 12 juta kali 110, jadi 13.741.098. Sebenarnya ini kan nominalnya kelihatannya kecil ya. Kecil ini untuk memudahkan aja gitu ya. Pada nyatanya nggak segini kan. Bisa jadi lebih atau berapa M gitu ya dalam 1 tahun untuk batas manfaatnya gitu. Atau berapa ratus juta. Jadi si 10% ini untuk
apa ya, margin kehati-hatian lah. Artinya apa? Kalau misalnya bisa jadikan rata-rata charge-nya dari yang kita estimasi itu per tahun sekian, itu bisa jadi lebih tinggi atau bisa jadi lebih rendah. Cuman ketika lebih rendah itu kan sebenarnya perusahaan asuransi nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya lebih tinggi, nah itu takutnya khawatir apa sih namanya? Atau rumah sakit membebankannya. Bentar, margin severity ini untuk ya istilahnya untungnya 10% gitulah ya, dibandingkan dengan tadi itu rata-rata awalnya berapa gitu. Jadi untuk melihat gap yang tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah tadi ya, frekuensi kali severity. Kalau yang sebelumnya yang kita bahas itu adalah untuk utilisasi atau rata-rata charge-nya. Nah, kalau yang frekuensi, estimasi frekuensi berarti banyaknya klaim yang terjadi dibagi unit of earned exposure. Unit of earned exposure ini berarti adalah berapa sih jumlahnya pemegang polis gitu ya, bisa dikatakan berapa sih pemegang polis jumlahnya dalam 1 tahun itu gitu. Kalau misalnya ada 1000 berarti unit of earned exposure-nya 1000. Ini nggak kelihatan ya. Lanjut. Nah, dalam hal ini exposure biasanya bukan perhitungan peserta aktif saja, tapi ada kontribusi peserta dalam tahun pengamatan. Jadi bukan banyaknya peserta aktif dalam 1 tahun, tapi peserta aktif dan mengklaim gitu ya, dalam waktu 1 tahun. Maka itu masuk ke dalam exposure. Nah, dari data historis itu misalnya ada 996 peserta, maka ketika untuk mengestimasi frekuensi atau banyaknya utilisasi dikali dengan 1 plus margin frekuensi dibagi dengan jumlah exposure. Misalnya dalam 1 tahun, sebagai contoh ya, dalam 1 tahun. Kemudian yang banyaknya klaim itu adalah, maka itu masuk ke number utilisasi. Misalnya banyaknya klaimnya itu adalah 200. Maka 200 dikali dengan 1 plus margin frekuensinya, berapa? Misalnya 10% tadi itu ya. Dibagi dengan jumlah exposure. Nah, jumlah exposure ini adalah peserta aktif gitu ya, peserta atau masuk ke tertanggung yang aktif pada tahun tersebut, dan juga iya benar, yang peserta aktif pada tahun tersebut ya, dan juga mengklaim gitu. Nah, itu adalah estimasi frekuensinya. Jadi dibagi dengan si exposure-nya itu gitu, ada exposure di situ.
Nah, si margin frekuensi ini itu biasa diambil dari kenaikan cadangan klaim dibagi dengan klaim yang disetujuinya berapa gitu, penentuan si margin frekuensinya. Ini sebagai contoh, ternyata margin frekuensinya misalnya didapat ya 5% dari tadi total cadangan, sisa cadangan dibagi dengan klaim yang disetujui. Marginnya itu atau gapnya ya, atau kita katakan dia volatil itu simpangan baku ya, sigma itu sebesar 5%. Nah, ini diperoleh untuk utilisasi manfaatnya, expected annual utility rate-nya untuk 168 hari dengan margin frekuensi 5% dari perhitungan, itu akan diperoleh nilainya 0,177 gitu. Nah, kalau manfaatnya as charge atau kalau manfaat as charge itu kan berarti berapapun ya, jadi tidak dilihat untuk per jenis manfaat tadi itu, apakah kamar rawat, intensif, kunjungan dokter dan lain sebagainya, tapi yang penting total jumlahnya berapa, margin frekuensinya berapa, nah itu akan dihitung expected annual utility rate-nya. Jadi kalau yang as charge atau berdasarkan kwitansi aja, maksimum kan tadi 50 juta gitu ya. Nah, dari situ ada berapa orang nih, misalnya ada 45 orang, maka jumlah orang yang menggunakan manfaat tersebut adalah sebesar 45 orang gitu. Margin frekuensinya 5%, maka didapat expected annual utilization rate-nya adalah sebesar 0,047. Kemudian untuk kondisi khusus di mana dari dari sehat ke meninggal itu T13 akan menuju ke 0, maka nilai A-nya akan menuju ke 0. Jadi T13 berarti artinya dari sehat ke meninggal ya. Nilai alfanya itu sama dengan 0 atau tidak ada probabilitasnya di sini. Maka frekuensi sakit itu akan sama dengan banyaknya LX ya, banyaknya pada di usia X dikurangi 0, karena ini 0, dibagi dengan LX dikali probabilitas sakit. Jadi akan sama dengan probabilitas sakit. Jadi artinya apa? Datanya yang kalian cari adalah berapa sih probabilitas dari sehat ke sakit. Jadi berapa sih probabilitas sakit, dan sakit meninggal berarti berapa probabilitas akan meninggal, dengan catatan bahwa nilai dari sini itu diabaikan. Kan tadi ada ya dari sehat ke meninggal kan ya. Nah, yang dari sehat ke meninggal ini diabaikan. Maka tinggal mencari probabilitas sakit dan juga probabilitas meninggal. Nah, itu beberapa kondisi khusus. Artinya ketika ini adalah sebenarnya kasusnya adalah dia hanya memperhatikan ketika sakit, masuk ke sakit, habis itu dia meninggal. Sehat ke meninggal itu tidak diberikan benefit. Kemudian kalau misalnya case-nya ada case khusus, misalnya adalah ketika sakit itu dia tidak bisa lagi kembali ke sehat. Sebagai contoh adalah kanker. Kan ada stadium tuh, ada stadium 1, 2, 3, kan, 4 dan seterusnya. Nah, ada kasus khusus seperti itu. Jadi ketika menghitung probabilitasnya hanya dari sehat biasanya, kemudian stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 atau sakit, masuknya ke sakit, kemudian meninggal gitu. Jadi setiap case-nya atau setiap penyakitnya itu bisa berbeda-beda. Makanya tergantung pendekatannya apa. Kalau memang pendekatannya multistate seperti itu.
penentuan state-nya itu sangat dibutuhkan gitu ya untuk dalam pembuatan model, dan asumsinya juga diperhatikan. Karena ketika kita salah mengasumsikan, ya salah juga modelnya. Oke, tadi udah kita dapat ya unit cost severity dan unit utilisasi rate-nya. Tadi sudah didapat. Maka kalau misal kita kalikan antara si unit cost atau severity-nya dikalikan dengan utilisasi rate-nya, ini kan yang tadi jadi tadi kalau ada data terus kita dapat nilainya gitu ya, ini yang jadi frekuensi gitu ya. Nah ini saya ganti, ini yang jadi cost severity, itu yang ini. Nah gitu. Oke. Jadi tadi kan masing-masing ada dapat ya unit cost untuk severity sama yang utilisasi rate frekuensi. Misalnya kita ambil aja yang as charge ya. Yang severity-nya berapa nih? Ini estimasi charge. Yang frekuensi 0,047. Terus (0,047 kali ini berapa ya? Estimasi charge ada yang dia tidak muncul nilainya. Oke, terlihat ya. Nah ini yang tadi estimasi charge-nya ada 13 juta. Misal ya, sebagai contoh, average charge-nya segini, nanti dikalikan dengan, bentar. Ya, estimasi frekuensinya berapa, gitu. 0,047. Import, ekspor, data gitu ya. Kita memasukkan data dan Ya. Sebentar. Oke. Tadi kita sudah mencari ekspektasi dari N atau yang si severity-nya, frekuensinya, dan juga yang severitasnya gitu. Yang 0,047 kali berapa tadi itu? Nah, itu kan sama dengan N dikali X. Atau Y ini
adalah nilai harapan atau expected value untuk rata-rata klaim per orang setahun yang di cover oleh perusahaan asuransi, itu bisa juga S per N atau jumlah nilai expected-nya dibagi dengan N gitu ya. Banyak ya. Nah, ketika kita kenakan terhadap ekspektasi Y-nya, maka ekspektasi S per N kan ya. S-nya itu adalah ekspektasi jumlah X dibagi dengan N. Artinya banyaknya N dibagi expected tadi N dibagi dengan N dikali X, atau utilisasi rate tadi sebesar 0,47 kali unit cost-nya. Unit cost yang tadi per pemegang polis ya berarti ya, yang dibagi dengan pesertanya tadi itu. Nah, ini jadi ketika menghitung expected claim cost itu adalah utilisasi rate dikali dengan unit cost. Sehingga benefitnya kalau misalnya limit manfaatnya itu adalah 50 juta, maka estimasi charge-nya itu adalah sebesar 13.741.908. Untuk unit cost-nya itu sebesar 13.741.908. Nah, gimana kalau melakukan perubahan benefit? Jadi inner limitnya bisa jadi menurunkan atau menaikkan claim cost, itu dapat meningkatkan premi asuransi. Maksudnya gimana? Ketika kita mengubah claim cost-nya Oke, tadi ya expected claim cost itu sama dengan expected utilisasi rate dikali expected unit cost. Nah, dari situ ketika akan ada penambahan dari manfaatnya, bisa jadi diturunkan atau menaikkan dari claim cost-nya. Jadi kalau biayanya ketika sakit itu kan 13,74 juta. Nah, kalau misalnya dibagi dengan berapa nih total claim cost manfaatnya yang per orang itu adalah 84.012, jadi dikali utilisasi rate 0,177 ini dikali dengan 475.266, hasilnya adalah 84.122. Jadi ini dikalikan dengan ini. Bisa tulis ya. Bisa ya. Nol koma 177 dikali 475.266, gitu ya. Misalnya adalah 84.122. Nah, itu sama aja untuk yang
beban biaya per tahun benefit as charge. Jadi tinggal dikali dari si utilisasi rate-nya dikali dengan expected unit cost-nya. Oke, selanjutnya gimana sih estimasi premi risiko dari perhitungan yang sebelumnya? Kalau manfaat yang diberikan itu as charge atau semuanya dijamin berdasarkan kwitansi rumah sakit, maka premi yang ditetapkan itu adalah sebesar 441.651. Nah, 441.000 itu dapat dari ini ya, total cost-nya. Sorry. Nah ini ya, yang di bawah, kelihatan nggak? Susah ya. Nah ini, jadi sebesar 441.651 per orang. Oke, kalau yang benefit as charge, preminya sebesar 645.870 itu. Jadi inner limit itu dapat menurunkan secara signifikan atas beban claim cost dibandingkan dengan total keseluruhan manfaat. Oke, selanjutnya kalau untuk menentukan expenses ratio atau LAE, all expenses nya, gross preminya gitu ya. Kalau tadi kan premi murni. Nah, ini kalau kita menetapkan premi bruto atau gross premium. Nah, untuk penetapan premi brutonya itu adalah premi risiko dibagi dengan 1 minus expenses ratio, atau berapa sih yang dibebankan, atau berapa persen gitu ya expenses rasionya. Bisa 10%, bisa 5%, bisa 20 sampai dengan 25%. Itu bergantung kepada perusahaannya atau bergantung kepada si perusahaan asuransi tersebut. Nah, kalau misalnya misal sebagai contoh adalah produk IT 500, gross preminya itu untuk premi risikonya sebesar 441.691. Premi risiko itu yang tadi ya, murni ya, dibagi dengan 1 minus expenses rasionya yang sebesar 10%. Berarti 1 dikurang 10% adalah 90%. Jadi 441.691 ini dibagi dengan 90%. Hasilnya adalah 490.767. Nah, ini adalah gross premiumnya. Jadi sudah ditambah dengan si penentuan expenses dari rasionya. Kalau yang 441.691 ini berdasarkan hitungan adalah premi murni gitu ya. Yang tadi frekuensi kali severity. Nah, kalau yang untuk produk IP 500 plus atau IP 500 plus ini kan untuk yang cash ya. Nah, ini berarti 645.869 dibagi dengan 1 minus expenses rasionya, yaitu 1 minus 10%. Jadi 645.000 itu kan tadinya premi murni ya, 445.000 dibagi 869 dibagi dengan 90%, yaitu sebesar 717.633. Nah, ini adalah premi bruto atau gross premium atau premi yang ditambahkan dengan expenses rasio tadi gitu ya, atau biaya-biaya tambahan lainnya. Nah, yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi untuk dibayarkan oleh si pemegang polis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya cukup mudah ya. Cuma nanti kalian baca kembali saja gitu ya dari apa yang sudah saya sampaikan. Tidak terlalu sulit saya rasa. Jadi cuman di sini
fokusnya apa sih sebenarnya? Kalian tidak memodalkan secara langsung khusus ya, maksudnya perhitungan secara aktuaria yang sangat rumit tuh enggak. Jadi hanya berdasarkan frekuensi kali dengan severity gitu ya. Tapi frekuensi di sini untuk yang per unit gitu. Frekuensinya per unit kali dengan severitas untuk yang per unit gitu. Itu aja sih sebenarnya konsepnya. Kemudian ditambah kalau misalnya ada expenses berarti ditambah berapa persen dari expenses tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ada pertanyaan tidak? Ini saya share ini ya link ya. Untuk presensi silakan absen, kemudian nanti bisa dikirimkan bukti kehadiran ya berupa screenshot di